Setelah kamu melihat tulisan ini dari awal, itu berarti aku telah mati. Aku tidak butuh simpati kalian. Aku juga hidup selama ini bukan karena simpati dari kalian. Aku mati pun kalian tak perlu bersimpati. Aku tidak pernah menuntut simpati, atau hal yang lainnya. Aku lebih suka dicap sebagai orang yang bodoh dan berdosa saat aku mati daripada menerima simpati. Jadi simpan simpati kalian itu. Aku tidak membutuhkannya. Sejujurnya aku lahir dalam keluarga yang normal. Aku mempunyai ayah. Aku mempunyai ibu. Aku mempunyai rumah. Aku mempunyai adik. Aku bahkan bisa bersekolah sampai kuliah. Hal yang bisa disebut privilege untuk sebagian orang. Jadi sebenarnya aku hidup dalam kenormalan. Memang aku saja yang ingin mati. Bodoh kan? Makanya kamu tak perlu bersimpati. Arwahku resah nanti merasakan hal yang membuatku risih. Lagi pula aku tidak percaya dengan arwah, kehidupan selanjutnya, dan dongeng yang dibuat-buat oleh pemuka agama. Aku perempuan yang lahir di keluarga utuh. Dan aku mempunyai adik laki-laki. Ibuku bekerja. Ayahku bekerja. Aku dan adikku dapat bersekolah dengan baik. Tuh kan sudah dibilang kalau hidupku sebenarnya normal. Dan gak ada hal yang perlu diberikan rasa simpati. Aku hanya ingin bunuh dan keluar dari kehidupanku yang normal ini. Ibuku korban KDRT. Keluargaku itu normal selama beberapa tahun. Namun entah kenapa keluarga yang aku anggap harmonis sebenarnya cuma kedok saja. Sampai ibuku ketahuan selingkuh. Tapi tunggu. Hei, perselingkuhan dalam rumah tangga bukanlah hal yang abnormal bukan? Ini penyebab 77% orang selingkuh menurut survei. Mungkin karena ibu sibuk kerja. Dan ayah sibuk bekerja juga. Jadi tidak ada hubungan yang bisa mereka bangun bersama. Sebab kesibukannya. Selain itu, aku paham, tidak ada asap kalau tidak ada api. Ibuku hanya merespon sikap ayahku yang abusif. Ya, ibuku adalah korban KDRT. Tenang, itu hal yang normal kan? Angka kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat. Data box. Ibuku pernah dihina habis-habisan karena hal kecil. Ayah pernah memarahi ibu sampai seisi rumah ketakutan. Hanya karena lupa menyediakan minum dan makan setelah dia bekerja. Ibu juga pernah dipukul sampai lebam, hanya karena ketahuan membalas chat dengan pria lain, yang menurut ayah itu berlebihan dan terlalu mesra. Tapi entahlah bagaimana isi chatnya sampai ibu pantas dapat wajah yang membiru. Ibu pun kadang melampiaskan kekesalannya kepada kami, hanya karena kesalahan kecil kami menjadi korban. Adikku pernah digampari sampai berdarah waktu SD hanya karena menumpahkan kopi yang ibu buat untuk ayah. Oh iya, aku lupa. Kalau masalah yang berhubungan dengan ayah adalah hal yang haram untuk jadi kesalahan. Aku jadi budak ayahku. Aku tidak merasa keluargaku spesial hanya karena ibu menjadi korban KDRT. Hidupku normal kok. Banyak di luar sana ibu rumah tangga yang menjadi korban juga. Jadi kehidupanku tetap normal-normal saja. Gak perlu bersimpati. Untuk apa bersimpati dengan hal yang normal seperti ini? Ibu dan ayahku cerai sejak aku duduk di bangku SMP. Aku tinggal dengan ayah. Karena ayah tidak sudi anaknya tinggal dengan orang yang tukang selingkuh, katanya. Ayah juga menang dalam pengadilan tentang hak asuh. Jadi kami gak bisa memilih. Ibuku juga gak terlalu peduli dengan kami. Mungkin tinggal dengan ayah lebih baik daripada hidup dengan ibu. Dan benar saja, 6 bulan setelah perceraian itu, aku menjalani kehidupan yang normal lagi. Karena aku yang menjadi korbannya sekarang. Aku pernah dipaksa ayahku sejak kelas 1 SMP sampai 3 SMP. Saat aku dipaksa, adikku pun pernah memergoki ayah. Adikku hanya diam ketakutan tidak tahu apa-apa. Ayah yang marah berniat melempar gelas. Aku tahan. Dan aku larang. Karena kejadian itu aku kena tampar. Dan pembelaan itu berhenti sejenak. Aku mendekati adikku dan bilang, "Tidak apa-apa. Kamu jangan ikut campur lagi ya sama hal ini. Pura-pura saja ini gak terjadi. Ini hal yang normal kok." Semenjak aku bilang seperti itu,
Adikku sudah terbiasa melihat aku dipaksa ayahku, dan tidak memerdulikannya. Ya, aku juga gak merasa ini hal yang abnormal. Ini hal yang terjadi pada siapa saja. Paksaan anak yang dilakukan orang tua. Memang kenapa, toh banyak anak di dunia ini yang merasakannya. Aku tak merasa nasibku berbeda dengan perempuan lain. Mereka di luar sana pasti pernah merasakannya. Jadi ini normal saja bagiku. Ada 236 kasus pelecehan anak sepanjang 2019. Saat menjelang ujian nasional SMP aku tidak bisa fokus belajar. Karena aku harus memenuhi hasrat birahi ayah. Sedikit saja aku membantah. Pasti aku kena tamparan. Dan pukulan yang membuatku lebam. Jadi belajarku saat SMP terbilang sedikit. Aku juga gak boleh ikut ekskul apapun oleh ayah. Aku pernah ikut ekskul sampai pulang malam. Sekitar jam 7. Ayah memukul adikku sampai berdarah-darah. Dan aku pun jadi sasaran empuk kemarahannya karena kesalahan ini. Dari kejadian itu, ekskul hanya menghambat diriku. Aku hanya bersekolah, pulang, sampai lulus. Tapi karena nilaiku jelek, aku hanya bisa masuk SMA yang kurang dalam pengajarannya. Tapi ya sudahlah, ini hal normal. Semua orang juga masuk SMA yang gak mereka inginkan untuk masuk di sana. Jadi ini normal-normal saja. Aku korban pembulian. Selain di rumah aku korban kekerasan. Di SMA juga aku korban pembulian. Karena aku kurus. Dan aku seringkali diejek, ceking. Seringkali setiap ganti baju saat jam olahraga. Ada saja murid yang iseng umeptin baju olahragaku. Tapi ya sudahlah, aku terbiasa terlihat bentuk tubuhku pun bukan masalah di depan umum. Hal yang normal ini terjadi terus-menerus. Pembulian bukan hal yang aneh. Ini terjadi di mana saja. Aku pikir kita semua pernah merasakan. Jadi aku tak perlu rasa simpati kalian yang gak bermanfaat itu. Hidupku normal, gak perlu ada rasa iba. Kasus perundungan di Malang, bukti sistem pengaduan di sekolah minim. Tirto, ID. Tapi hei, aku punya kabar baik. Walaupun aku anak broken home, korban pelecehan dan korban pembulian, ayahku tetap memberiku uang jajan, uang transport, uang bulanan, dan membiayai sekolahku. Jadi menurutku ini patut disyukuri toh. Entahlah aku harus bersyukur dengan keadaan ini atau tidak. Kabar baik lagi. Selama aku SMA ayahku jarang melakukan hal itu kepadaku. Walaupun sesekali dia memaksa. Dan mau tidak mau aku harus menuruti. Daripada adikku kena getahnya lagi karena kesalahan kakaknya. Dan aku akan lebam lagi hanya karena aku tidak mau disetubuhi. Tapi hei, aku bisa kuliah. Aku lolos seleksi SBMPTN. Akhirnya aku bisa bebas dari sini. Bisa pergi jauh. Dan tidak kembali. Tapi tidak. Kamu benar. Mana mungkin aku yang budaknya dia. Dia biarkan pergi. Ayahku melarang aku hadir ketika pemberkasan. 1 kali. Dari ribuan ketakutan yang aku hadapi. Baru kali itu aku melawan ayahku. Dan benar saja. Aku kena pukul di bagian. Lagi. Kena tampar sampai berdarah. Lagi. Dan ya aku jadi budak dia seharian itu. Aku selesai. Sejujurnya aku ingin sekali kuliah. Tapi aku hanya membuat kehidupan normalku yang diatur oleh ayah berantakan. Aku takut hal yang normal ini akan berubah menjadi tidak normal. Aku sering memikirkan, bagaimana kehidupan perkuliahan. Bagaimana bisa belajar hingga ke luar negeri. Bagaimana menjadi mahasiswa, dan lain-lain. Tapi hei, aku tidak suka membuat kehidupanku yang normal diganggu. Tepatnya kehidupan yang diatur oleh ayahku diganggu. Namun aku terlalu lelah memerankan diri sebagai orang normal. Aku sudah capek. Mungkin ini hal yang terakhir yang aku bisa sampaikan kepada dunia. Aku terlalu berlebihan membicarakannya. Mana mungkin dunia tahu dan peduli. Lagi pula dari awal aku tak butuh simpati. Terima kasih sudah mendengarkan kisah normalku ini sampai habis. Semoga mereka yang menjalani kehidupan normal di luar sana,
yang sama seperti diriku bisa lebih lama bertahan. Sampai tinggal. Terima kasih. Terima kasih sudah menjadi tempat yang membuatku berani menceritakan kehidupan normal ini. Bye.